Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah. Kali ini episode ke-8 bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut? Cucut. Apa yang mau kita bahas sekarang? Oh, mengenai aktor. Oke, kita akan membahas tentang aktor teman-teman. Seperti biasa, istri saya bertanya dan saya menjawab. Oke, Apa pertanyaannya? yang pertama. Aktor itu apa sih, Mas? Aktor adalah pemain teater profesional. Terus yang nggak profesional, namanya apa? Kalau yang nggak profesional, menurut saya itu disebut sebagai Aktor-aktoran. pemain teater gitu saja. Jadi, tetapi meskipun demikian, banyak teman-teman juga yang mengatakan pokoknya orang yang bermain teater disebut aktor. Tapi kalau saya harus ada pembedaan, aktor itu untuk pemain teater profesional. Kalau orang yang hanya sekali dua kali main teater ya cukup disebut pemain teater. Ini sama misalnya saya bisa bermain tenis meja, tapi saya bukan atlet tenis meja. Hanya saya bisa bermain tenis meja gitu saja. Jadi untuk menghargailah bahwa aktor itu profesi gitu. Yes. Kira-kira begitu. Itu menurut saya ya. Iya. Tapi yang terjadi di lapangan, Ya pokoknya banyak orang yang bilang pokoknya aktor pemain gitu. teater itu disebut aktor ya boleh-boleh saja itu. Tetapi kalau bagi saya aktor itu adalah pemain teater profesional. Oke. Kalau yang enggak ya disebut pemain teater gitu aja lah. Oke. Itu menurut saya. Oke. Terus bagaimana aktor itu berlatih? Nah, aktor berlatih atau apa yang dilatihkan aktor itu secara umum di kultur kita itu dimulai dari olah tubuh, terus kemudian ada olah suara. Orang-orang menyebutnya olah vokal, tapi saya lebih suka menyebutnya olah suara. Terus kemudian ada konsentrasi, imajinasi, biasanya disebut sebagai olah rasa, gitu. Atau lebih gagah seringnya menyebutnya olah sukma. Gitu. Terus kemudian ada latihan teknik pemeranan dan penghayatan peran. Itu biasanya latihan untuk aktor. Tapi sesungguhnya dari semua latihan itu sesungguhnya ada yang harus dilatih sendiri oleh aktor tersebut. Tidak harus dilatihkan pada saat latihan mau pentas gitu, enggak. Jadi aktor semestinya memahami apa yang perlu dia latih untuk dirinya sendiri, karena kan aktor itu harus menjaga stamina, kesehatan, baik tubuhnya, suaranya, terus menjaga kesehatan pikirannya juga, karena kalau gendeng kan nggak bisa jadi aktor. Misalnya begitu. Nah itu urusan dia sendiri. Nah, yang terjadi kadang-kadang itu kan menjaga atau apa hanya mengharapkan latihan-latihan pada saat mau menjelang pementasan. Padahal sesungguhnya nggak begitu. Makanya itu bedanya pemain teater dan aktor. Kalau aktor itu pasti profesional, dia pasti akan menjaga tubuhnya, pasti akan menjaga pikirannya, akan menjaga kecerdasannya, akan menjaga semua potensi yang ada dalam dirinya, karena itu yang dia jual gitu. Kira-kira begitu. Oke, terus kalau boleh tahu apa yang diajarkan di sekolah aktor? Nah, kalau yang diajarkan di sekolah aktor itu menurut pengalaman saya yang saya amati ada dua pola ya. Yang pertama itu aktor diberi proyek untuk bermain. Semakin banyak proyek itu nanti akan diharapkan aktor tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni. Proyeknya berupa berbagai macam gaya teater misalnya. Jadi misalnya semester ini diberi proyek untuk memerankan teater ini, berikutnya teater yang lain gitu. Kayak gitu, jadi based on project. Ada yang berbasis pada kemampuan dasar yang mesti dimiliki aktor. Jadi dalam pola pembelajaran yang seperti ini, aktor tidak harus bermain setiap saat. Tetapi diajari kemampuan-kemampuan yang mesti dimiliki aktor. Nah, oleh karena itu di sini olah tubuh diuraikan. Untuk tubuh aktor itu, aktor perlu bisa apa saja. Misalnya kelenturan, maka dia dilatih olah tubuh kelenturan. Dia tubuhnya lentur. Apalagi akrobat, dia harus dilatih akrobat agar nanti kalau pas disuruh main ada akrobatnya dia bisa. Apa kemudian berkelahi, dia laga misalnya, dia harus dilatihkan itu. Jadi diuraikan apa-apa yang perlu dimiliki oleh aktor itu. Jadi dalam pola pembelajaran seperti ini, aktor memang disiapkan. Jadi bukan diajari bermain enggak, tapi semua kompetensi yang mesti dimiliki oleh aktor itu disiapkan. Sehingga nanti ketika dia selesai sekolah, itu
di casting oleh siapapun dalam model teater apapun dia siap gitu. Termasuk misalnya dalam olah suara gitu ya, dia dilatih sampai menyanyi. Menyanyi itu sampai benar-benar ngerti nadanya ya, tidak hanya asal menyanyi dan lain sebagainya. Terus kemudian apa? Teknik pemeranan dia dilatih ke dalam potongan-potongan adegan di mana potongan-potongan itu memang khusus melatihkan teknik-teknik itu. Jadi tidak serta-merta dia langsung bermain teater, itu enggak. Pokoknya ada semacam itu. Ya. Nah, ini berbeda juga dengan dengan yang di sanggar misalnya, atau yang khususnya teater tradisional itu masih menggunakan model atau metode mimetik, mimesis ya, di mana aktor muda atau calon aktor itu harus mengikuti aktor senior kemanapun dia pentas, nonton terus dan sebagainya. Jadi semakin sering dia nonton, dia akan tahu, oh seperti ini tuh cara bermain. Lalu kemudian dari dia nonton, lalu kemudian dia coba-coba, kira-kira begitu. Terus Mas, kalau ada seorang yang malu untuk tampil, Iya. Itu bisa nggak kira-kira jadi aktor? Kalau saya jawabnya bisa. Jadi karena teater itu bisa dimainkan siapa saja. Tetapi umum pasti akan menjawab, oh nggak bisa. Teater itu harus tampil. Tetapi di dalam perjalanan sekarang itu ada yang disebut sebagai voice actor atau aktor suara, di mana wajahnya nggak tampil. Kayak aku nih. Iya, kayak. Tapi aku bukan aktor. Iya, kayak kamu itu sebetulnya ada aktor suara itu, voice actor. Nah, ini biasanya di film atau di televisi itu disebut sebagai dubber kalau di Indonesia. Yeah. Nah, kalau di luar negeri disebut sebagai voice actor, pengisi suara dalam film animasi dan lain sebagainya disebut voice actor. Nah, kalau di dalam teater mungkin dia pengisi suara dalam teater boneka marionet gitu. Okay. Yang tidak harus dia kelihatan gitu, yang kelihatan hanya bonekanya saja misalnya begitu. Jadi kategori itu ada sekarang ini. Oke. Terus apakah kalau latihan terus dalam waktu yang lama, seorang aktor itu bisa tampil bagus atau bermain bagus? Jawaban saya belum tentu. Sangat tergantung dari pendekatan, model dan metode pelatihannya gitu. Aktor kalau latihannya cuma itu terus kayak gitu terus dalam puluhan tahun jadinya membantu. Dan ini tidak asal ngomong ya. Peter Brook pun juga mengatakan demikian. Jadi ada teater yang latihan bahkan hampir setahun, pentasnya itu belum tentu lebih baik dibanding teater amatir yang latihannya cuma seminggu 2 minggu. Gitu. Nah, ini yang menjadi konsen dari Peter Brook itu untuk mencari sesungguhnya ada apa ini. Maka dia menemukan, oh ini berarti pola latihannya atau model metode pendekatan yang digunakan itu yang tidak ada penelitian, terus kemudian tidak ada pengembangan, kemudian tidak ada sampel-sampel kasus khusus misalnya. Jadi contohnya begini, latihan dengan model drama misalnya. Jadi seseorang dikasih naskah, disuruh menghafal, begitu kan? Umumnya begitu. Setelah hafal, baru nanti kita latihan blocking dan sebagainya. Ya kan belum tentu seseorang aktor juga bisa dengan mudah menghafal karena ada orang yang memiliki kecerdasan itu berbasis pada visualnya ya. Ada yang berbasis auditif, macam-macam lah. Terus juga jika latihan model latihan yang digunakan itu hanya begitu, terus kan berarti tidak ada perkembangan bagi aktor itu. Artinya bermain teater menjadi hafalan. Nah, kalau bermain teater sudah menjadi hafalan, lalu seninya di mana? Gitu kira-kira begitu. Seni hafalan. Iya, jadi seni hafalan kira-kira begitu. Jadi jawabannya belum tentu ya. Yeah. Juga Stanislavski pun mengatakan demikian. Aktor yang berlatih terus itu juga belum tentu selamanya tampil baik atau istilahnya dia itu turun naik. Hari ini dia main baik, besok belum tentu main baik. Dan Stanislavski itu sepanjang hidupnya mencari hal ini agar sistem pelatihan itu bisa membuat aktor itu tampil menjadi aktor yang kredibel, yang tampil kapanpun baik, kira-kira begitu. Itu kira-kira. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama istri saya
tentang aktor, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap berpikir positif, tetap semangat, dan tetap bekerja ya. Terima kasih atas atensinya.